wa ajazu saumahu tatawwan. Jadi ada yang berpendapat bukan haram tapi makruh saja. Ya, makruh. Makruh tahrim, makruh tahrim itu makruh yang mendekati keharaman. Allah itu kalau di dalam hikam itu, Allah itu pasti mengabulkan doa hambanya. Ud'uni astajib. Hanya doa itu ada yang dikabulkan di dunia semuanya, ada yang dikabulkan di akhirat semuanya, ada yang sebagian dikabulkan di dunia, ada yang sebagian dikabulkan di akhirat, ada yang diganti. Orang minta mobil, doa tiap hari, ya Allah ingin mobil, malah diganti rumah. Orang minta motor kok diganti apalah gitu. Jadi bisa jadi. Nah, doa itu dikabulkan kalau di dalam kitab hikam itu, Ibnu Athaillah Sakandari, dikabulkan di saat yang tepat menurut Allah, bukan yang tepat menurut manusia. Jadi doa itu pasti dikabulkan, hanya dikabulkan di saat yang tepat menurut Allah, bukan yang tepat menurut manusia. Loh, kalau manusia pengennya doa sekarang ya nanti dikabulkan, langsung kayak, nah, tapi enggak. Allah itu memberinya di saat yang tepat menurut Allah. Nabi Zakaria, Abu Zakaria itu 40 tahun minta punya anak, baru dikabulkan setelah 40 tahun. Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, wahai Tuhan, la tadar, jangan kau biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin, engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mewariskan. Jadi ya begitulah rahasia doa itu. Nah, doa itu ada yang tempat yang mustajabah, ada doa yang di waktu yang mustajab, ada doa yang dilakukan oleh orang yang mustajab. Jadi bisa jadi unsurnya itu tempatnya. Contohnya apa? Di Multazam, di Hijr Ismail, di Makam Ibrahim, kemudian di Zamzam. Kalau dulu ada, tahun saya haji 97 itu masih ada Zamzam dalam masjid, artinya sumurnya itu masih ada. Terus saya berangkat lagi 98 itu jam-jamnya masih ada. Terus berangkat lagi tahun berapa itu, 2005 dan tidak ada ya. Kemarin 2015 tidak ada, 2016 berangkat lagi tidak ada, kemarin berangkat lagi tidak ada. Jadi nah, itu tempat mustajab sebetulnya, tempat mustajab. Kemudian di Sofa, kemudian di Marwah, kemudian di Arafah, kemudian di Musdalifah, kemudian di Jamarat. Nah, itu namanya al-amakinul mustajabah, tempat-tempat yang mustajab. Makanya mengapa kok kita jauh-jauh ke sana ini? Ya karena itu tempatnya mustajab, ya tempatnya
mustajab. Kalau nggak mustajab nggak apa, ngapain jauh-jauh sana. Nah, yang kedua adalah waktunya yang mustajab. Jadi ada waktu yang mustajab. Dan waktu mustajab itu doa setelah sholat diantaranya. Di antara sholat maktubah itu waktu mustajab. Kemudian ketika sepertiga malam terakhir itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Nah, itu adalah yang ketiga adalah memang orangnya yang karena orangnya itu selalu online dengan Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka cepat doanya. Lah kalau yang apa namanya, yang kadang online kadang tidak, wifi-nya itu kurang tajam, ya kadang-kadang doanya nggak dikabul-kabulkan. Ya kan? Makanya para ulama-ulama, para wali-wali itu mengapa doanya mustajab itu ya karena dari waktu ke waktu setiap tarikan nafas itu selalu online dengan Allah. Ya, selalu connect dengan Allah. Nah, kita ini kadang-kadang sholat saja tidak connect masalahnya. Ya, kadang-kadang sholat saja tidak connect, minta dikabulkan. Ya, kalau di hikam itu diceritakan kadang-kadang dicepatkan kabulnya itu bukan tentu itu lebih baik. Bisa jadi itu adalah Allah bosan mendengar rintihannya. Ada juga yang diundur bukan karena Allah benci, tapi karena Allah senang terhadap rintihannya. Maka diceritakan malaikat itu melihat ada orang merintih berdoa itu terus menerus, kemudian matur kepada Allah, ya Allah, orang ini loh sudah lama ini orang ini merintih berdoa minta dikabulkan. Dawuhnya Allah, Pak, biarkan, aku senang dengar rintihannya. Aku senang dengar rintihannya. Ini di kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi pada prinsipnya setiap doa itu dikabulkan. Hanya dikabulkannya di saat yang tepat menurut Allah, bukan yang tepat menurut kita. Ya, yang tepat menurut Allah. Kadang-kadang kita ngamalin sesuatu itu ada bosennya. Umpamanya panjenengan ngamalin sesuatu udah sebulan 2 bulan belum ada tanda-tanda berhasil umpamanya. Kemudian ganti saja wiritannya. Padahal di saat itu sebetulnya hampir dikabulkan. Godaannya itu bosen. Godaannya itu ya tadi merasa, kemudian menyebabkan kendornya keyakinan. Ganti saja wiritannya, kayaknya nggak mustajab doa ini gitu. Padahal jadi kalau kita ini rasanya melakukan itu yang sudah kita lakukan lama, kok ada mulai bosan, nah itu sebetulnya doanya sudah hampir dikabulkan. Nah gitu. Godaannya begitu. Nah, termasuk doa yang mustajab tentu saja kalau di malam Jumat, malam Id, dan malam nisfu Sya'ban. Ya, termasuk doa yang dikabulkan itu adalah doa waktu yang mustajab itu ketika malam Jumat, malam Id, dan malam nisfu Sya'ban.
Nah terus bagaimana tentang amalan nisfu Sa'ban? Ya, nisfu Sa'ban, amalan bulan Rajab ya, ini bulan Rajab malam ini. Ya, ada yang berpendapat bahwa tentang sunnahnya puasa di bulan Rajab itu hadisnya dhaif, sangat dhaif, bahkan cenderung maudhu. Nah, cenderung maudhu. Orang yang puasa 1 hari itu diberi pahala sama dengan ibadah 1000 tahun. Orang yang puasa 2 hari itu sama dengan diberi pahala 2000 tahun. Orang yang puasa 3 hari berarti 3000 tahun. Nah, biasanya menurut ahli hadis itu kalau yang sifatnya berlebihan, ya, yang sifatnya berlebihan ini biasanya hadisnya maudhu, ya, bukan hadis tapi dinisbatkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi. Terus bagaimana ingin puasa? Ya puasa saja, kalau ingin puasa ya puasa saja. Ya, atau konsisten di puasa tanggal 13, 14 Ayyamul Bid itu aja udah bagus. Jadi kalau bisa setiap bulan itu ya puasa 3 hari. Mengapa 3 hari? Karena amal kebaikan itu dilipat gandakan 10. Kalau puasa 3 berarti sama dengan puasa 30. Yang ketiga, jawazu shaumi al-mu'tadi idza wafaqatil 'adatu fihi ma qabla Ramadan bi yaumin aw yaumaini. Nah, jadi bolehnya berpuasa ya tadi setelah nisfu Sa'ban tadi itu apabila puasa itu adalah puasa yang diadatkan, yang dibiasakan. Kayak tadi orang tanggal 14-nya puasa Senin Kemis, kemudian tanggal 17-nya itu tadi puasa Senin itu tak boleh. Atau orang yang puasa biasa puasa Daud, nah itu boleh. Kemudian yang keempat adalah karahatul shaumi tatawwu qabla syahri biyaumin aw yaumaini, yaitu kalau di sini katakan makruh puasa sunnah sebelum bulan maksudnya belum Ramadan biyaumin aw yaumaini, yaitu sebelum sehari atau sebelum 2 hari. Benar. Bahkan kalau kita di dalam kitab Taqriratus Sadidah, di sana termasuk kategori haram dan tidak sah, yang haram dan tidak sah. An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, kata siapa Ammar, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Man, siapa orang itu, shoma puasa siapa, man al-yawma pada hari alladhi yushakku yang diragukan apa fihi di dalam al-yawm, faqad asa maka sungguh durhaka siapa man Abul Qasim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau menuturkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari ta'liqan wa wasalahu, dan menyambungkan kepada hadis Al-Khamsatu, imam yang 5, wa sahahahu, dan menganggap sahih kepada hadis Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Al-yawm syakki wa al-yawmul salasina min
min Sya'ban idza lam yural hilalu fi lailatin bisabil ghaibin aw nahwihi qadqarin fa yajuzu qawluhu min Ramadan wa qawluhu min Sya'ban. Jadi yang dimaksud hari Syak itu adalah yaitu sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Jadi karena ketika tidak bisa dilihat oleh hilal, itu berarti kan kalau pakai hisab bisa jadi sudah masuk Ramadan. Tapi kalau pakai ruyah karena tidak bisa terlihat, baik karena mendung, karena terhalang atau karena macam-macam, maka jadi orang kalau puasa sebelum sehari 2 hari tidak, jadi tidak boleh coba-coba sebelum tahun jangan-jangan Ramadan. Nah, karena bisa jadi jangan-jangan Ramadan, jangan-jangan juga masih tetap bulan Sya'ban. Nah, makanya tidak boleh. Waqtalafal ulama fi hadzal ma'ni fa minhum man hamala 'ala takhir wa minhum man hamala 'ala al-qarah. Ada yang berpendapat bahwa puasa setelah nisfu Sya'ban itu puasa sunnah mutlak, itu haram hukumnya. Ini kalau dinakil waktu tidak sama. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa itu hukumnya makruh saja, tidak sampai haram, tidak sampai haram. Di ada yang dimaksud dengan Abul Qasim itu adalah ya Nabi Muhammad itu Abul Qasim. Nah, kesimpulan hadisnya, an-nahyu an shaumi yaum syakki, larangan dari puasa hari syak. Kalau berkata siapa Syafi'i, Imam Syafi'i, yakhruju shaumu an Ramadhana au tatawuan liman lam yuwafiq adatan lahu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i bahwa haram berpuasa pada hari diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Tapi puasanya puasa sunnah mutlak ini. Ya, kalau qadha boleh saja. Kalau qadha boleh saja. Wa ajaza saumahu an wajibin akhar au tatawuan au wafaqa adatan lahu wa tamassaka biqalihi asali annal ma'siyata la takunu illa firtika bi muharramin. Jadi ada orang kalau puasa tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban, ya, ketika hilal tidak terlihat padahal peluangnya adalah terlihat. Jadi ada istilah imkanul ruyah, ya, istilah imkanul ruyah itu artinya bahwa kalau dilihat itu kemungkinan kelihatan, tapi karena mendung, karena terhalang batu atau kabut dan sebagainya, jadi menurut mazhab Syafi'i tidak boleh kecuali orang yang bertepatan dengan puasa sebelumnya. Wajah sesawu an wajibin akhir au tatawuan wafaqa adatan lahu tamassaka biqali asal insan li annal ma'siyata la takunu illa firtikabi
Muharramin. Jadi bahwa ucapannya musannaf bahwa aso apa namanya wajib atau sunnah. Wafakta yang bertepatan apa tatawwu adatan menurut adatnya upadan. Batamasaka dan berpegangan siapa man dikalihi dengan daun aso li'annal maksiatan la takun illa fil tikabil haram. Karena kemaksiatan itu tidak terjadi kecuali ketika melakukan sesuatu yang haram. Waqala jumhur, mayoritas ulama berpendapat yukrahu tahriman shabuan Ramadan wa ajazu shaumahu tatawwan. Jadi ada yang berpendapat bukan haram tapi makruh saja. Ya, makruh tahrim itu makruh yang mendekati keharaman. Bi'an apa? Sauman Ramadan wa jazu sauman tatawwan au an wajibin akhar hamlan li ahaditsin nabi an Ramadan dan Ramadan. Tapi ada juga pendapat dari jumhur ulama bahwa membolehkan puasa sunnah ya atau melakukan kewajiban yang lain, maka tidak apa. Hamlan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajabu an qalihi asa annahu khalafa afil makruhi mukhalafatun jumlah. Itu tadi tentang puasa pada hari Syak, hari yang diragukan apakah masih Syakban atau sudah Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dawu siapa Ibnu Umar Sami itu mendengar siapa aku Rasulullah wa Rasulullah sallallahu yaqulu dawu siapa idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa'inhum alaikum faqbulah. Idza ra'aitumu ketika melihat siapa kamu pada hilal fasumu maka puasalah kamu. Wa idza ra'aitumuhu dan ketika melihat siapa kamu pada hilal fa'aftiru maka berbukalah kamu. Fa'inhum maka jika tertutup alaikum kamu apa Waalaikumsalam faktur. Jadi ini dalilnya bahwa harus ru'yah, jadi ru'yatul hilal. Nah kalau tidak di ru'yah maka kalau ketemu tanggalnya maka besoknya puasa. Kalau tidak ya maka diundur, sempurnakan. Wal muslimin fa in ughmi alaikum faqduru lahu salasina wal Bukhari fa aqbilu iddata salasina. Jadi ketika ghamam, ketika mendung, ketika umpamanya tidak kelihatan lah. Sekarang ini kan hujan luar biasa intensitasnya sehingga mau ru'yah tidak bisa. Kalau ada salah satu se-Indonesia ini yang ketemu maka bisa jadi kalau ada yang sudah ketemu maka se-Indonesia puasa semuanya.
Tapi kalau tidak ketemu, biasanya disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Umar, sami itu mendengar siapa Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sahabat Rasul, idza ra'aitumuhu fasumu. Idza ra'aitumuhu, ketika melihat siapa kamu kepada peralatan. Jadi ketika kamu lihat hilal fasum, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kamu tidak melihat, mestinya itu tidak bisa melihat hilal, bagaimana? Fa'aftiru, maka berpuasalah. Fa illam yakun bainakum faqdurulah, seandainya tidak fa inhum, maka jika mendung fa'alaikum, kamu faqduru, maka kira-kirakanlah. Nah, kira-kira itu yang dipakai dalil untuk hisab lahu kepada hilal dan sunnah. Fali muslimin fa in ughmi alaikum faqduru lahu salasina. Fa in ughmiya, maka jika ditutup mendung, faqduru lahu salas, maka kira-kirakanlah hari itu 30 hari. Karena kalau kalender Qamariyah itu tidak ada tanggal 31, tidak ada. Jadi umur bulan itu ya kalau tidak 29 30, 29 30. Wal Bukhari fa'akmilul iddata salasina, maka sempurnakanlah bilangan salat tarawih salasina 30. Wa lahu fi hadis Abi Hurairah fa'akmilu iddata Sya'bana salasina, yaitu sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban. Dulu coba puasa 30 hari, kemudian makna secara umumnya adalah wujubu shaumi Ramadan bi ru'yatil hilal innaha wala yastaridu ru'yatun jami as-salam mil barat. Masya Allah. Kesimpulan hadisnya bahwa satu, ibtida'us shaumi bi ru'yatil hilal. Jadi memulai puasa itu karena melihat hilal. Jadi nanti umpamanya bulan Sya'ban pada tanggal 30, nah biasanya dikirim ada sekitar 100 lebih tempat yang ditempati untuk ru'yatul hilal. Kalau kelihatan maka puasa. Yang kedua, ikmalus syahri inda adami ru'yatul hilal, yaitu menyempurnakan puasa 30 hari ketika ikmalus syahri inda adami ru'yatul hilal. Jadi kalau menyempurnakan puasa
atau menyempurnakan di bulan itu ketika tidak melihat hilal. Yang ketiga wujubul fitri yaumal muqayyid. Kemudian wajibnya berpuasa apabila pas lebaran itu tanggal 1 Syawal. Orang puasa tanggal 1 Syawal itu haram dan tidak sah, ya. Haram dan tidak sah. Nah, kemudian adamul iltifat li aqwal munajimin wa ulama'il falak. Adanya perbedaan, ya, tidak bolehnya berpaling kepada ucapannya orang-orang yang ahli nujum itu dan ulama-ulama falak.